Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci sukses untuk menjadi seorang konten kreator sebetulnya tidak banyak ya. Salah satunya adalah bagaimana caranya supaya kita itu semangat selalu membuat konten. Saya yakin kalau memang kita tidak semangat dan apalagi kita upload videonya jarang-jarang, coba deh perkembangan channel kita pun akan loyo atau lambat ya. Tapi kalau memang kita semangat, insya Allah perkembangan channel kita pun akan terlihat maju ya. Di sini pun saya akan berbagi tip bagaimana caranya supaya kita itu bisa semangat selalu membuat konten. Yang pertama, kita harus fokus sama tujuan. Tujuan kita adalah satu, main aplikasi itu ingin bisa menghasilkan uang. Kalau memang tujuan kita ingin bisa menghasilkan uang, saya yakin kita akan selalu semangat membuat konten-konten. Mungkin yang tadinya 3 hari sekali atau seminggu sekali, kalau memang ada waktu, bisa jadi kita maju setiap hari kita upload. Karena kita tujuannya bagaimana caranya kita ingin bisa menghasilkan uang dengan cepat ya. Pastinya berpikiran seperti itu. Dan yang lebih penting lagi, kita jangan sampai melihat pendapatan ya. Di saat kita membuat channel itu fokusnya sama konten, jangan sampai kita melihat pendapatan. Kalau kita sering melihat pendapatan subscriber, pendapatan jam tayang, pendapatan dolar, itu kadang-kadang kita tahu kan yang namanya pendapatan subscriber itu kadang-kadang tidak normal, hilang, muncul, hilang, muncul. Kalau kita melihat pendapatan subscriber hal seperti itu mungkin sering hilang, kita akan kendor lagi semangatnya. Maka dari itu, jangan sampai kita fokus melihat pendapatan subscriber. Begitu pula yang sedang mengejar jam tayang, kita jangan terlalu fokus untuk melihat pendapatan jam tayang kita. Kita fokus kepada bagaimana caranya kita bisa membuat konten. Karena dari konten tersebutlah yang akan bisa mendapatkan jam tayang. Kalau kita sering melihat pendapatan jam tayangnya, aduh sehari kok bisa dapat 2 jam, 3 jam. Wah, saya males lagi membuat konten. Saya yakin kalau kita sering melihat ke pendapatan-pendapatan jam tayang seperti itu, kita akan sedikit kendor membuat konten-konten lagi. Begitu pula sahabat semua yang channelnya sudah dimonetisasi nih ya. Ini rata-rata buat yang sudah dimonetisasi. Di saat kita channelnya sudah dimonetisasi, pertama kali yang pasti kita lihat adalah pendapatan dolar. Di saat kita upload konten, penontonnya sekian, oh cuma pendapatannya cuma sekian. Kita pasti ngebayangin kapan sampai 100 dolarnya kalau sehari kita hanya bisa mendapatkan cuma sekian. Nah, kalau kita melihat ke situ, kita akan kendor, kita akan loyo. Maka dari itu, tetap fokus tujuan kita membuat ingin menghasilkan uang itu, teruslah buat konten-konten ya. Karena kita tahu yang akan bisa mendapatkan dolar itu konten kita. Kalau kita sering upload konten ya, pastikan walaupun sedikit pendapatan dolar masuk dan nanti pelan-pelan akan bertambah dolar. Kita jangan terlalu melihat dolar sehari aja segini, jangan. Apalagi kita bisa melihat ya, untuk saat ini video sepi mungkin, saya males lagi upload konten, saya buat konten capek-capek, saya buat konten bermodal, tetapi kok penontonnya segini, apa yang mau kita dapatkan? Nah, kalau kita melihat seperti itu, kita akan dibawa ke hal-hal yang mungkin justru kita males ya, males lagi membuat konten. Pokoknya pesan yang saya sarankan kepada sahabat-sahabat semua, fokus sama tujuan kita. Fokus sama tujuan kita, buatlah konten-konten. Kalau memang sanggup sehari satu, sanggup kita buat. Apalagi kalau mungkin kontennya mancing nih, sehari kita bisa buat 3 video atau 4 video, dan yang 3 video tersebut mungkin kita bisa simpan untuk besoknya. Jadi kita sehari kita bikin 3 video, jadi kita punya stok untuk upload setiap hari. Begitu pula konten ngevlog, saya yakin ya, kalau konten ngevlog, kalau memang memori HP kita kuat, kita bisa membuat
beberapa video di satu HP, dan kita bisa bagi-bagi untuk upload setiap hari. Nah, kalau memang waktunya kita mepet, kalau memang kita waktunya mepet ya, memang kan kadang-kadang orang itu tidak pasti ya. Ada yang waktunya memang santai, ada juga yang waktunya mungkin sibuk dengan kerjaan, itu beda-beda prinsipnya. Tapi kalaupun kita sibuk, kalau memang kita sudah punya tujuan yang pasti ya, karena kita itu sebagai konten kreator dan ingin bisa menghasilkan uang, sudah jelas-jelas walaupun dalam keadaan sibuk, saya yakin kita akan bisa menyempatkan waktu untuk membuat konten ya. Saya yakin kalau kita tujuannya satu, ingin menghasilkan uang, fokus walaupun kita dalam keadaan sibuk, saya yakin untuk membuat konten sehari satu. Kalau misalkan ngevlog, mau misalkan kita kerja, saat pulang kerja kita bisa buat konten ngevlog, ataupun konten masak, kita di saat kita pulang kerja, kita bisa bikin masakan dan kita bisa buat konten masakan tersebut ya. Tapi kadang-kadang kan yang membuat kita kendornya itu rasa males ya, rasa males di saat kita sudah buat konten, mau ngedit video, males mau ngedit. Itu yang membuat konten kreator agak lambat perkembangan channelnya, karena di dalam hati kita itu masih tersimpan rasa malas. Saya yakin bukan sahabat semua aja ya yang saya sebutkan, saya juga sama termasuk saya. Itu terkadang ya, saat sudah membuat konten kadang-kadang ada rasa malas membuat konten. Tapi kalau kita bisa melawan rasa malas tersebut, saya yakin kita akan bisa berhasil membuat konten-konten. Apalagi saya mungkin setiap hari harus ya dibilang bukan konten seperti seputar per-YouTubean aja ya. Saya pun harus menyiapkan konten seperti masakan ataupun apa, itu setiap hari saya membuat konten. Bayangkan, setiap hari saya membuat konten seperti itu. Bukan hanya konten yang saya buat itu mungkin asal jadi, bukan, tetapi bagaimana caranya saya memikirkan konten yang saya buat tersebut sekiranya akan bisa mendapatkan penonton. Itu ya. Contoh kalau kita konten seputar makan, seputar bikin jajanan, itu yang di pikiran kita pastinya apa sih konten makanan yang sekiranya bakal disukai oleh penonton ya. Karena jujur kalau saya kan upload konten itu bukan hanya di aplikasi ini, di aplikasi sana pun saya upload. Sudah jelas-jelas saya buat konten akan dibagi-bagi ya, akan dibagi-bagi. Tapi konten yang saya bagi-bagi itu memang kontennya betul-betul konten original, tanpa ada konten orang lain. Jadi saya bisa membagi-bagi ya. Jadi intinya yang jelas, untuk kita jadi konten kreator, bagaimana caranya kita harus bisa mengatur waktu, dan bagaimana caranya kita bisa menghilangkan rasa malas. Itu aja sih sebetulnya ya. Untuk sahabat-sahabatku, kalau memang betul-betul ingin tetap berjuang menjadi seorang konten kreator yang bisa menghasilkan uang, tidak ada banyak cara dan trik selain kita sendiri yang mau melakukannya. Pertama, semangat, dan yang kedua, fokus sama tujuan kita, dan yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa menghilangkan rasa malas yang ada pada diri kita. Semoga aja bisa bermanfaat nih. Semangat ya dari sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.